Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini hari Minggu ya. Saya habis berolahraga ya. Keringatan. Pemirsa juga berolahraga ya hari ini. Ya biasanya kita hari Minggu ya libur itu melakukan aktivitas. Oke, jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Hari ini saya mau mengupas seputar tentang manfaat berolahraga ya. Sebenarnya apa sih manfaat berolahraga ya? Saya teringat ya, saya ceritakan dulu, saya punya dosen dulu di Universitas Brawijaya Malang. Beliau dulu sempat ngajar saya di ilmu gizi ya. Setiap saya konsul ke rumah beliau itu ya, dia setiap hari ya, sebelum jam 7 itu dia udah beraktivitas ya, jalan kaki, jogging dan kemana-mana gitu ya. Sekarang usia beliau sudah 70 lebih. Dan saya lihat beliau masih sehat ya. Saya luar biasa salut. Dan beliau berpesan ya, olahraga itu penting Rosehan. Kenapa? Karena olahraga itu menjamin kita tidak terkena serangan jantung dan stroke ya. Itu pesan beliau. Kemudian ada beberapa waktu lalu saya sempat ketemu di Jakarta ya, di Hotel Borobudur. Ketemu beliau. Saya ke kamar, dibawa beliau ke kamar. Bayangkan ya, di kamar itu ada sepeda. Sepeda lipat, dia bawa sendiri dari Malang ya, luar biasa. Kemudian pernah juga saya undang dulu di sini sebagai narasumber. Pagi-pagi beliau udah keliling Banjarmasin ya, jalan kaki sama istri. Jadi beliau hari-hari itu setiap hari dia berolahraga, dan saya lihat sampai sekarang beliau sehat ya. Nah ini pelajaran bagi kita semua yang bisa memotivasi kita bagaimana biar kita itu bisa sehat ya. Karena kalau dari segi makan beliau termasuk tidak terlalu banyak pilih ya. Saya pernah dibawa beliau makan yang banyak lemaknya juga ya. Tapi mungkin karena beliau banyak olahraga jadi simpangan lemaknya tidak sempat terjadi ya. Nah itu baik, hari ini saya khusus membahas tentang gizi olahraga ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Pertama, kalau kita berolahraga ya, manfaat pertama adalah tubuh kita akan selalu ideal ya. Jadi kita tidak akan mengalami kegemukan dan tidak juga mengalami kekurusan. Kenapa? Karena metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Energi yang dimasuk ya, diasup yang kita makan itu dipergunakan dengan maksimal oleh tubuh dengan kita berolahraga. Digunakan untuk energi dan tidak sempat dia menumpuk menjadi lemak tubuh ya. Apalagi kalau usia sudah mulai lanjut ya. Orang-orang yang banyak makan itu ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan jangan sampai gitu ya kita itu lama-lama nanti akan menumpuk di sekitar perut. Jadi biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia itu di perut dan di leher ya. Nah makanya kita mengenal yang namanya perut buncit. Olahraga itu mencegah penumpukan lemak-lemak yang aneh-aneh gitu ya, dan membuat kita menjadi lebih sehat. Nah kemudian berikutnya adalah olahraga juga ternyata mampu meningkatkan konsentrasi ya, fungsi otak kita berjalan dengan maksimal karena suplai dari oksigen ya ke otak dan glukosa dan untuk otak itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nah ini yang menyebabkan orang yang berolahraga itu terlihat dia lebih lebih jenius gitu ya, lebih memikir, lebih bagus, lebih aktif gitu ya, lebih smart ya. Nah ini yang kita lihat, dia terlihat juga dari penampilannya ya, kelihatan dia ceria gitu ya. Nah kemudian manfaat yang ketiga tadi adalah meningkatkan hormon serotonin ya yang ada dalam tubuh keluar ya, hormon-hormon untuk saraf kita ya, untuk tubuh kita yang keluar ya, yang tidak ada didapat dari lain. Sebenarnya dengan kita berolahraga dia akan keluar. Oleh karena itu orang yang berolahraga ya terlihat dia kelihatan lebih menarik ya, lebih enjoy, lebih fresh ya, lebih mood gitu ya, lebih enak menjalani hidup ini gitu ya, seperti bergairah gitu ya, karena tubuh dia berfungsi dengan baik ya tuh. Kemudian fungsi olahraga yang lain adalah mencegah penyakit serangan jantung dan stroke ya, yang kata dosen saya tadi itu benar terjadi ya. Dengan berolahraga ya tidak sempat lagi ada penumpukan lemak-lemak tubuh ya, karena dia dibakar gitu ya. Kemudian aktivitas kita,
sel kita juga berbeda dengan yang tidak berolahraga ya. Selnya lebih membesar gitu ya, lebih bukan membesar tapi lebih aktif ya, sehingga dia berfungsi dengan maksimal ya, yang menyebabkan kita menjadi lebih sehat ya. Olahragawan itu seperti itu ya. Nah kemudian manfaat yang lain adalah menghindari kita penyakit jantung ya. Jantung juga bagian dari itu. Orang-orang yang berolahraga ya, jantung dia berfungsi dengan maksimal, dengan baik karena sering diberi latihan gitu ya, sehingga dia tidak sempat tidak sempat terjadinya penyakit pada jantung ya. Aktivitas fisik yang baik ya, ini meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga kita menjadi lebih sehat. Luar biasa ya manfaat. Nah kemudian berikutnya adalah membakar lemak yang ada di tubuh. Bagi Anda yang obesitas, walaupun Anda berdiet ya, tapi Anda kurang berolahraga, sangat sulit menghasilkan sesuatu yang maksimal. Anda boleh berdiet rendah kalori, tapi aktivitas Anda diperbanyak agar lemak tubuh yang ada di dalam tubuh Anda itu terbakar, sehingga dijadikan energi, akhirnya lemaknya menghilang ya. Olahraga tertentu saya sarankan kalau Anda mempunyai berat badan berlebih, olahraganya itu nggak usah yang terlalu berat tapi durasinya panjang ya, misalnya jogging ya, lari-lari kecil yang kalau bisa sih sampai 1 jam ya, itu dilakukan ya dengan teratur, terjadwal, dan selalu dikerjakan dengan konsentrasi serius ya. Berikutnya manfaat dari olahraga adalah membuat kita lebih pede ya, percaya diri ya. Percaya diri itu penting. Sekarang orang banyak tidak percaya diri ya. Ini juga ada dari dalam olahraga. Nah, di samping berolahraga juga manfaat lain olahraga adalah pencernaan kita ya, terutama makanan yang masuk, asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan lain-lain itu di dalam tubuh dicerna dengan baik karena kita berolahraga ya. Orang yang berolahraga pencernaan dia menjadi lebih bagus ya, sehingga dia lebih sehat. Nah, dengan berolahraga yang teratur membuat Anda lebih enjoy dan lebih sehat. Nah, olahraga yang paling bagus itu cari olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Recommend banget ya, seperti jogging, kemudian renang ya. Bagi orang yang berat badan lebih mungkin saya sarankan berenang ya, atau lari-lari gitu. Kemudian cari tempat yang lebih enjoy, lebih enak ya untuk berolahraga ya. Olahraga penting, pertama durasinya kalau yang kelebihan berat badan tadi saya sarankan yang panjang. Yang kedua terjadwal, jangan satu kali habis itu nggak ada lagi. Terjadwal, misalnya setiap hari atau selang 1 hari ya, atau 3 hari sekali, itu juga penting ya. Kemudian berikutnya adalah frekuensinya juga penting ya. Misalnya bisa pagi sore atau gimana ya, Anda atur sesuai dengan frekuensinya. Dan berikutnya adalah melihat acuan cara berolahraga yang benar ya. Ada namanya pemanasan ya, ada namanya pendinginan ya. Kemudian ini penting biar kita tidak terjadi namanya cedera ya. Saya kebetulan juga pengalaman ya, selama kemarin menjadi ahli gizi untuk PON, Kalsel, banyak yang saya dapat pelajaran dari beberapa olahraga itu memang luar biasa. Apalagi saya sangat tertarik dengan olahraga gulat ya. Mereka itu begitu mudahnya menurunkan berat badan ya, dengan olahraga yang banyak gitu ya. Selang beberapa minggu itu bisa turun drastis banyak, luar biasa. Kalau kita susah menerapkannya. Nah kemudian yang lebih penting lagi, hari-hari libur itu manfaatkan untuk berolahraga sebelum Anda beraktivitas. Kalau bisa setiap hari ya, sebelum berangkat kerja misalnya bangun pagi, bisa jogging dulu di halaman rumah atau di sekitar komplek ya. Habis sholat subuh, aktivitas dulu, habis itu mandi, baru makan. Lalu bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ini Anda lakukan tiap hari, Anda jamin ya, Anda akan sehat. Saya sudah membuktikan, melihat sendiri dosen saya itu. Sampai sekarang beliau masih sehat ya. Dan dia tidak akan pernah kendur untuk berolahraga. Dan saya luar biasa salut ya. Setiap hari ya, kalau hari hujan dia di rumah. Karena dia menganggap olahraga itu sangat penting. Dan di usia yang sudah lanjut dia masih sehat ya, terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih. Temukan tips saya lagi di halaman Ahli Gizi Rosehan, di Ahli Gizi Rosehan di YouTube juga ya, channel saya Ahli Gizi Rosehan.
Jangan lupa di subscribe ya, like dan di share kalau ini bermanfaat. Anda merupakan bagian dari penyemangat saya untuk selalu memberikan tip-tip sesuatu seputar gizi dan kesehatan ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.